Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah. Pemirsa Nusa TV di rumah, alhamdulillah senang sekali saya Halimatus Sa'diyah dapat berjumpa kembali dalam program Kajian Ramadan. Pada episode kelima kali ini, Kajian Ramadan mengangkat tema Nuzulul Quran. Ya, hal yang sudah tak asing lagi di telinga, bukan? Nuzulul Quran yang berarti turunnya Al-Quran. Memang banyak perbedaan pendapat para ulama tentang pada tanggal berapa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan untuk mengetahui itu dan lebih jelasnya tentang Nuzulul Quran, sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Ali Ghafir, MPDE, yang beralamatkan Pondok Pesantren Yaholki Dusun Bilaporah, Desa Bilaporah, Socah, Bangkalan. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah NU Bangkalan, Ketua Lazidogiri Bangkalan, Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Socah, dan Wakasatu Bidang Dakwah PWIASS Bangkalan. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah khair, baik. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kiai. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sampai pada detik ini, pada hari ini. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kesulitan kita untuk melakukan ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang Nuzulul Quran. Berbicara tentang Nuzulul Quran yang artinya adalah proses turunnya Al-Quran. Ada beberapa keterangan yang mengupas tentang hal itu, termasuk juga sama dengan Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana di sini dijelaskan an Wasilah bin Al-Asqa' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kitab atau suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam di bulan Ramadan. Kemudian nuzilatit Taurat ala Musa fi sittin min syahr Ramadan. Sedangkan kitab Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa juga diturunkan di bulan Ramadan yang kita cintai ini, yaitu tepatnya tanggal 6 dari bulan Ramadan. Kemudian juga wa nuzila Zabur ala Daud fi isnatai asyrata min syahr Ramadan. Sedangkan kitab Zabur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, yaitu pada tanggal 12 min syahr Ramadan, bulan Ramadan. Sedangkan kitab Injil yang mana kita tahu diberikan kepada Nabi Isa oleh Allah, diturunkan tepatnya pada fi thamani asyarah min syahr Ramadan, tanggal 18 dari bulan Ramadan. Sedangkan Al-Quran yang kita cintai sebagai kitab pegangan umat Islam, wa anzalallahu al-furqana ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 24 min syahr Ramadan. Di hadis ini dijelaskan bahwa kitab ini, yaitu Al-Quran yang kita cintai, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tepatnya di bulan Ramadan tanggal 24. Ini adalah riwayat atau hadis yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak tentang dalil-dalil hal itu, baik itu yang berdasarkan dengan hadis ataupun Al-Qur'an. Sudah maklum bahwa ayat-ayat yang menunjukkan tentang proses turunnya Al-Qur'an itu sebagaimana surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Di sini sudah jelas Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya kami turunkan, katanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Di sini tidak menyebutkan tanggal. Dalam Al-Qur'an semua ayat itu tidak ada tanggal-tanggalnya. Yang jelas banyak yang mengupas dengan istilah Lailatul Qadri, kemudian Lailatun Mubarakatun, kemudian juga ada fi syahril Ramadan. Menyebutkan itu saja, tentang tanggalnya tidak begitu dijelaskan dalam Al-Quran itu. Namun dari beberapa ayat yang ada, yang jelas Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Lailatul Qadar itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Dan juga Lailatul Mubarakah, para mufassir di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah itu adalah juga di bulan Ramadan. Dalam ayat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh keberkahan. Ini adalah ungkapan dalam Al-Quran, tidak ada penjelasan tentang tanggal berapa. Juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di sini dijelaskan bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Anfal dijelaskan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ini juga tidak menjelaskan bahwa Al-Quran turunnya itu adalah tanggal sekian ataupun bulan sekian. Dari perpaduan-perpaduan yang ada dari beberapa ayat ini, kesimpulannya adalah pastinya ayat itu atau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian dalam ayat yang lain juga dijelaskan, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Di sini dijelaskan bal huwa Qur'anun Majid. Itu adalah Al-Qur'an yang diagungkan, fi lauhin mahfud, yang ada dalam Lauh Mahfud. Di sini lauhin mahfudin, ada yang mengatakan lauhin mahfudun. Kalau fi lauhin mahfudun, berarti lafal mahfud ini adalah ada kaitannya dengan Qur'anun Majidun. Artinya Al-Quran yang agung dan yang sangat terjaga dan dijaga oleh Allah. Cuman ada sebagian mufassir membaca ayat ini dengan fi lauhin mahfudin. Berarti Al-Quran ada di Lauh Mahfud. Dari ayat-ayat yang dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa proses dalam Al-Quran itu. Aslinya Al-Quran itu di awal-awalnya ada di Lauh Mahfud, sebagaimana di ayat tadi. Kalau versi ulama yang mengatakan bacaannya adalah fi lauhin mahfudin, berarti Al-Quran sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sama'id dunya, atau di sama'id dunya itu, atau yang dikenal dengan Baitul Izzah, itu ada di Lauh Mahfud. Jadi dari beberapa ayat tadi, seperti yang dijelaskan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu ulama tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran itu dari Lauh Mahfud diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya atau langit dunia itu kepada atau di malam Lailatul Qadar secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan. Kemudian tanggal berapa di malam Lailatul Qadar itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan? Nah, ini berdasarkan hadis yang tadi, yaitu wa anzalallahul furqana ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 24 min syahr Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada tanggal 24 Ramadan. Ini merupakan penjelasan atau pelengkap dari ayat yang tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu tepatnya tanggal 24 ini. Jadi kalau kita gabungkan antara hadis ini dengan ayat yang tadi, yaitu ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu berarti ayat ini, yaitu ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, menunjukkan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah itu adalah malam Lailatul Qadar yang tepatnya adalah tanggal 24 Ramadan. Ini adalah turunnya Al-Quran secara global, artinya keseluruhan. Sekarang ada proses juga turunnya Al-Quran yang berdasarkan kebutuhan. Jadi berdasarkan kebutuhan, ada para sahabat bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah, kemudian dijawab dengan ayat Al-Quran yang tentu ayat Al-Quran itu turun pada saat itu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan yang lain tentunya cukup banyak tentang hal itu. Dan prosesnya Al-Quran yang turun kepada baginda Rasulullah SAW itu yang berdasarkan kebutuhan yang ada, itu sampai makan waktu 23 tahun. Jadi ini adalah proses Al-Quran, turunnya Al-Quran yang kedua. Jadi yang pertama yang saya katakan tadi, dari Lauh Mahfuz kemudian turun ke Sama'id Dunya. Ke Sama'id Dunya itu adalah dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya sesuai dengan firman Allah tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Tepatnya kalau kita taksis dengan hadis itu yaitu tanggal 24. Kemudian sekarang dari Baitul Izzah, dari Sama'id Dunya turun kepada Rasulullah, itu tanggal berapa? Dan yang jelas itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dengan sesuai dengan kebutuhan. Artinya dengan kasus-kasus yang ada atau ada pertanyaan dari para sahabat. Buktinya dalam Al-Qur'an yang lain dijelaskan dalam surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ini menunjukkan wa Qur'anan faraqnahu, ini artinya adalah ulama tafsir mengatakan ay anzalna nujuman lam yunzal marratan wahidatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini yang dari Sama'id Dunya diberikan kepada Rasulullah adalah dengan cara berdasarkan kejadian-kejadian. Bukan sebagaimana dari Lauh Mahfuz diturunkan kepada langit dunia secara global. Tidak seperti itu. Tapi turunnya kepada Rasulullah itu dari Sama'id Dunya, langit dunia itu, atau dari Baitul Izzah diturunkan berdasarkan kebutuhan dan kejadian. Sebagaimana ayat tadi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Ini menunjukkan Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, secara berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tanggal berapa kira-kira turunnya Al-Quran itu dari Sama'id Dunya kepada Rasulullah? Itu tanggal berapa? Ini sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kalau dari Lauh Mahfuz kepada Sama'id Dunya itu sudah sangat jelas. Itu adalah kalau dalam hadis tanggal 24. Artinya malam Lailatul Qadar. Sekarang yang perlu kita teliti, kira-kira tanggal berapa yang kepada Rasulullah dari Sama'id Dunya, dari langit dunia kepada Rasulullah. Dalam ayat yang lain dijelaskan,
wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ini juga menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 41. Di sini yang dimaksud dengan yaumal furqan yaumal taqal jam'an, para mufassir menjelaskan yang dimaksud dengan yaumal taqal jam'an di sini adalah perperangan antara orang mukmin dan orang kafir yang disebut dengan perang Badar. Jadi ini adalah yaumal taqal jam'an. Para mufassir itu menjelaskan yang dimaksud dengan yaumal taqal jam'an artinya pertemuan dua kelompok pasukan, yaitu pasukan mukmin dan pasukan kafir. Pada saat itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagaimana tadi, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, dan sesuatu yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, pada hari furqan, yaumal taqal jam'an, pada hari pertemuan dua pasukan dari kelompok orang mukmin dan kelompok orang kafir. Ini adalah peperangan yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar ini adalah tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 19 Ramadan. Ini yang menjadi ketetapan dari para ulama, tanggal berapa Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi tanggal yaumal taqal jam'an ini yang menjadi dasar utama. Jadi peperangan antara orang kafir dengan orang mukmin pada saat itu yang Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada orang mukmin. Padahal pada saat itu peperangan 300 lawan 1000 orang. 300 dari pihak orang mukmin atau orang Islam, kemudian 1000 orang yang dari lawan orang kafir yang pada saat itu dipimpin oleh pasukan yang sangat hebat di antara kaum kafir pada saat itu. Namun tetap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana peperangan dari kelompok orang kafir itu dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah, tetap dimenangkan dari kelompok orang mukmin, yang mana pada saat itu para sahabat dari kelompok orang mukmin cuma sekitar 300 orang, kemudian dari kelompok orang kafir itu adalah sampai 1000 orang. Pada saat itu dimenangkan alhamdulillah oleh para muslimin atau tentara orang-orang mukmin yang pada saat itu masih sedikit, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pertolongan. Jadi dari ayat ini, ayat yaumal taqal jam'an tadi menjelaskan bahwa pertama kali Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah atau Sama'id Dunya itu adalah bertepatan pada saat perang Badar, yaitu tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ini sudah menjadi ketetapan termasuk di negara kita. Di kalender-kalender itu juga banyak menjelaskan tentang nuzulul Quran, bahwa nuzulul Quran itu adalah turunnya tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu diketahui kita bagaimana pada saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu yang pertama ini. Ini adalah cukup kita cukup terharu dengan kisah semacam ini. Yaitu pada saat itu Rasulullah memang setiap Rasulullah itu akan menerima wahyu itu pasti ada mimpi-mimpi yang sebagai pendahuluan. Dan mimpi ini adalah termasuk mimpi peninggalan para nabi termasuk Rasulullah yang tidak dihilangkan oleh Allah sampai sekarang. Jadi kita sebagai umat Rasulullah juga sering bermimpi. Dan juga tentunya mungkin umat-umat terdahulu juga sering bermimpi. Ini mimpi, apalagi kita mimpi kebaikan, ini adalah peninggalan Rasulullah, khususnya kita sebagai umat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu setiap akan diberikan wahyu oleh Allah akan didahului oleh mimpi. Termasuk Al-Quran yang pertama kali turun ini, Rasulullah diberi wahyu lewat mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah itu senang untuk kholwat atau menyendiri beribadah, sehingga Rasulullah itu takut terganggu dari teman-temannya yang masih minim dalam ilmu agama, dan juga tentunya Rasulullah masih sedikit dalam pendukungnya dan banyak musuh-musuh yang sering mengganggu dalam beribadah. Rasulullah itu khalwat atau at-ta'abbud atau melaksanakan ibadah di gua yang disebut dengan gua Hira. Jadi Rasulullah senang melakukan itu, melakukan ibadah di tempat itu. Jadi termasuk pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama. Di sini dalam kitab dijelaskan Rasulullah pada saat menerima wahyu pertama itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering khulwat, artinya artinya sering menyendiri melakukan ibadah, yaitu yatahannas atau at-ta'abbud di gua Hira. Beberapa malam Rasulullah menginap di tempat itu dengan membawa bekal yang sudah disiapkan oleh istri yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Lalu pada suatu ketika di malam itu, pada saat Rasulullah menerima wahyu, kemudian datanglah seorang malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk membaca, Iqra. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ana biqari'in, saya tidak tahu baca. Sampai 3 kali Rasulullah disuruh itu. Dan setiap malaikat itu menyuruh untuk membaca, kemudian dipeluk Rasulullah dengan sangat erat sampai Rasulullah merasa gelisah. Sangat erat. Jadi perintah pertama untuk membaca langsung dipeluk. Kemudian lagi dipeluklah sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir langsung malaikat Jibril atau malaikat pada saat itu, Rasulullah tentu masih belum tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat pada saat itu membaca ayat, yaitu surat Al-Alaq itu dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat yang pertama turun atau diberikan kepada Rasulullah melalui malaikat pada saat itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah kan gemetar, tidak pernah mengalami seperti ini. Kemudian Rasulullah gemetar luar biasa. Besok harinya Rasulullah pulang menuju rumah, yaitu pulang ke rumah istrinya Sayyidah Khadijah. Pulang dengan gemetar karena karena tidak pernah pengalaman seperti ini. Jadi Rasulullah mengalami seperti ini kan pertama kali bertemu dengan malaikat, sampai-sampai dipeluk oleh malaikat, dan oleh malaikat dibacakan ayat Al-Quran Iqra dari awal sampai akhir. Jadi gemetar. Sampai di rumah Rasulullah minta tolong kepada istrinya, Zammiluni, zammiluni, artinya coba saya diberi selimut, coba saya beri selimut. Itu kemudian ini adalah kehebatan Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah pada saat itu betul-betul melayani baginda Rasulullah. Jadi kita terharu. Rasulullah pada saat itu betul bukan karena ketakutan, tapi karena ini adalah kejadian yang luar biasa, sehingga Rasulullah minta tolong untuk diselimuti. Dan pada saat itu langsung oleh Sayyidah Khadijah, beliau adalah hebat, istri yang paling hebat, betul-betul dijaga oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah bercerita, Mali, ada apa dengan saya wahai adikku? Ada apa dengan saya ini? Jadi kemudian bercerita dari awal sampai akhir. Jadi cerita tentang kedatangan seorang malaikat kepada Sayyidah Khadijah. Ada apa dengan saya ini? Qad khasyitu ala nafsi, saya khawatir dengan saya ini.
Katanya Rasulullah, saya takut wahai adikku, istriku, saya takut. Qad khasyitu ala nafsi, saya takut. Kemudian itu besarnya Sayyidah Khadijah, kalla absyir fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Itu katanya Sayyidah Khadijah, membesarkan Rasulullah. Jadi beliau betul-betul membesarkan Rasulullah. Jangan wahai baginda, bahagialah anda, bahagialah sampean. Fa wallahi, demi Allah, Allah tidak akan membuat anda susah. Itu artinya Sayyidah Khadijah membesarkan, membanggakan Rasulullah, menguatkan tenaga Rasulullah yang asalnya Rasulullah itu sudah seakan-akan sudah tidak punya tenaga karena khawatir apa yang terjadi kepada Rasulullah, karena tidak pernah pengalaman seperti itu Rasulullah. Kemudian oleh Sayyidah Khadijah diberi semangat lagi untuk bangkit lagi. Absyir, bahagialah wahai kandaku. Fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan membuat anda susah selamanya. Ini adalah semangat yang luar biasa yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok seperti itu? Artinya Sayyidah Khadijah yakin Allah Ta'ala tidak akan memberi penderitaan kepada Rasulullah. Innaka latasilur rahim, katanya Sayyidah Khadijah. Anda itu wahai Rasulullah orangnya baik. Anda itu selalu silaturahim, selalu mempunyai karakter untuk selalu berkomunikasi dengan handai tolan. Wa tasdukul hadis, dan Anda itu adalah orang yang jujur, tidak pernah kamu bohong. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala akan membuat Anda susah. Pasti Allah Ta'ala akan memberi kebahagiaan kepada Anda. Bahkan Anda sering membantu kepada orang yang lemah, sering membantu kepada orang yang tidak mampu, dan bahkan Rasulullah adalah memuliakan kepada tamu. Ini adalah semangat yang diberikan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah sudah tidak, Rasulullah itu sudah seakan-akan pengalaman yang luar biasa kepada Rasulullah, sehingga bantuan dari istri itu membuat semangat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita itu betul-betul terharu kepada Rasulullah. Kemudian oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu dibawa kepada sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah tokoh pada saat itu, tapi tokoh agama sebelumnya. Jadi ini yang bisa menebak bahwa malaikat yang datang kepada Rasulullah di Gua itu ada malaikat Jibril. Ini adalah jawaban Naufal, Waraqah bin Naufal itu. Jadi setelah disampaikan oleh Sayyidah Khadijah, coba dengarkan wahai Waraqah. Waraqah ini adalah ibnu ammi Khadijah, sepupu dari Khadijah. Jadi beliau menyampaikan kepada sepupunya, coba dengarkan apa yang telah dialami oleh suami saya. Ini adalah tokoh, tapi tokoh Nasara pada saat itu, dan berpengalaman betul tentang bagaimana kitab-kitab sebelumnya dan bagaimana isi-isi kitab sebelumnya. Kemudian setelah menceritakan singkat cerita, langsung Waraqah bin Naufal ini menyebutkan bahwa ini adalah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. Ini malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. Ini ada jawaban daripada Waraqah. Jadi ini adalah turunnya Al-Quran yang pertama kepada Rasulullah melalui malaikat. Tentunya di sana adalah malaikat Jibril sebagaimana dalam beberapa referensi, dan juga termasuk dari ini dari Waraqah bin Naufal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentang sebagaimana yang jelaskan tadi, bahwa Al-Quran itu turunnya tidak langsung secara global keseluruhan kepada Rasulullah, tapi berdasarkan kejadian-kejadian yang ada.
Contoh kecilnya adalah seperti uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Ini adalah salah satu ayat yang memang turun karena kasus uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum, yang artinya boleh kamu kumpul dengan istrimu di malam Ramadan atau di malam puasa lah. Pada saat kita berpuasa di malam hari itu boleh kumpul. Ini kenapa ayat ini turun? Karena memang puasa-puasa dulu itu adalah tidak sama dengan puasa di masa Rasulullah. Termasuk di awal Islam. Di awal Islam itu kalau puasa, kalau sudah kadung sholat isya atau sudah kadung tidur, maka tidak boleh makan, tidak boleh kumpul sama istri dan sebagainya. Itu sudah, meskipun umpamanya sholat isya di awal waktu, maka setelah itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul sama istri. Kemudian intinya adalah larangan lah, kata-kata langsungnya adalah larangan kumpul sama istri di malam di malam puasa atau di bulan Ramadan. Ternyata kasus kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mendengar atau mencium bau harumnya istrinya di malam Ramadan. Harum luar biasa. Sehingga Sayyidina Umar tergoda dengan istri itu. Akhirnya Sayyidina Umar itu kumpul. Padahal Sayyidina Umar sudah selesai melakukan sholat isya. Waduh, Sayyidina Umar setelah kejadian itu, setelah mandi besar, langsung pergi kepada Rasulullah, konsultasi kepada Rasulullah. Langsung menangis dari rumahnya sampai ke dalam Rasulullah itu. Beliau Sayyidina Umar menangis, merasa punya dosa besar karena sudah salah, yaitu kumpul sama istri pada malam bulan Ramadan. Kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, di sekitarnya sudah banyak para sahabat. Rasulullah, maaf, saya minta maaf kepada Allah, dan juga saya minta maaf kepada jenengan. Saya sudah melakukan kesalahan luar biasa. Ada apa, Umar? Kemudian Sayyidina Umar menceritakan bahwa istrinya terdengar bau harum yang begitu hebat. Kemudian Sayyidina Umar sampai dia tidak kuat dan sampai melakukan hubungan intim bersama istri di malam itu. Jadi Sayyidina Umar bercerita terbuka kepada Rasulullah, betul-betul terbuka. Kemudian Rasulullah sedikit ada teguran. Oh, gimana kamu Sayyidina Umar? Gimana kamu Umar? Tidak layak dilakukan. Nah, pada saat Rasulullah menerangkan kepada para sahabat yang lain termasuk Sayyidina Umar, ternyata sahabat banyak yang berdiri. Mereka yang berdiri sampai 40 orang. Dan ternyata mereka juga berpengalaman sebagaimana Sayyidina Umar, cuman tidak terbuka kepada Rasulullah. Jadi para sahabat langsung bercerita juga, minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada Rasulullah. Akhirnya turun ayat ini yang menjelaskan tentang boleh di malam hari itu kamu kumpul sama istri tanpa ada batasan-batasan tadi, baik sebelum sholat isya ataupun setelah isya, baik setelah tidur ataupun lain sebagainya. Itu kemudian ayat ini turun. Jadi akhirnya sampai sekarang, artinya sekarang kan boleh saja kita sebagai suami istri kumpul sama istri ataupun suami di malam Ramadan, karena ada ayat itu. Ayat ini adalah menjawab kejadian-kejadian yang mana pada masa itu terjadi kepada Sayyidina Umar dan tentunya kepada para sahabat yang lain. Cuman para sahabat yang lain tidak terbuka sebagaimana Sayyidina Umar. Ini adalah contoh satu. Kemudian juga ada ayat seperti ayat keterusannya itu, surat Al-Baqarah 100, ya sama dengan ini, ayat ini mungkin ayat berapa itu? 187 mungkin. Nah, jadi sama dengan kasus ini. Jadi ayat 187 ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ini adalah intinya, makanlah dan minumlah kalian sampai terbitnya fajar. Intinya seperti itu.
ini boleh makan di malam hari. Dimana pada dulu di awal-awal Islam khususnya itu sama dengan ini. Kalau sudah sholat isya maka tidak boleh makan. Atau kalau sudah tidur, biarpun tidurnya adalah setelah maghrib, maka tidak boleh makan. Nah, ini dulu. Sekarang kan tidak. Jadi kalau malam boleh makan sampai fajar, yaitu sampai imsak. Nah, ini ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Sirmah bin Qais. Sahabat Sirmah bin Qais ini adalah seorang sahabat Ansor. Ini adalah sahabat, dan beliau rupanya pekerja keras, banyak kebunnya. Jadi kalau siang hari dia bekerja di kebun, anggaplah kalau bahasa di sini bahasa seorang petani. Jadi dia atau beliau itu seorang petani. Jadi pagi bekerja sampai jam sekian. Termasuk pada hari itu. Pada hari itu rupanya sangat capek. Sampai di rumahnya ingin berbuka puasa. Minta kepada istrinya, "Dek, buka puasa saya disiapkan." Kemudian karena memang pada saat itu hampir maghrib lah, katakan seperti itu. Kemudian disiapkan oleh istri tercintanya, yaitu dihangatkan dulu. Jadi anggaplah ikannya dihangatkan dan sebagainya dihangatkan agar suami ini betul-betul berbuka puasa dengan menu yang sesuai dengan selera beliau, sehingga dihangatkan. Dan beliau yaitu sahabat Sirmah menunggu menu itu sambil tidur. Akhirnya tertidur. Setelah masak semua, setelah selesai semua, langsung istrinya lihat, ternyata tidur suaminya. Tidur. Lah pada saat itu puasa adalah tidak boleh makan kalau sudah tidur. Padahal baru maghrib. Dia Sirmah belum makan. Ada pusing, istrinya pusing, bagaimana suami saya ini. Akhirnya dia terbangun, tapi Sirmah tidak mau untuk makan karena ini larangan. Dia tidak mau untuk makan. Jadi akhirnya terus berpuasa besoknya. Jadi dia tidak makan, tidak minum, mulai dari kemarin, artinya dari tadi pagi sampai sekarang maghrib tidak makan, kemudian sampai sambung kepada besoknya. Kenapa? Karena memang aturannya seperti itu. Sirmah sudah kadung tidur. Kalau sudah tidur tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu besoknya karena saking lapar, karena beliau Sirmah bin Qais itu tetap kerja, seorang petani, dia tetap ke kebun. Ternyata karena tenaganya terkuras dan dia tidak sempat untuk buka puasa, akhirnya dia semaput. Tidak mampu dia, artinya semaput. Akhirnya kasus ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasus ini, kasus yaitu Sirmah bin Qais, bahwa dia tertidur kemudian tidak makan lagi. Karena memang aturan pada saat itu seperti itu. Turunnya ayat ini. Artinya Allah Ta'ala memberi ayat ini, yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 187, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya kalau malam hari itu sudahlah makan sampai imsak, sampai fajar ada. Jadi sampai saat ini meskipun kita tidur umpamanya setelahnya isya atau kita sholat isya, kita boleh-boleh saja kok, boleh makan sama, alhamdulillah seperti itu. Jadi aturan puasa pada saat ini umat Rasulullah itu sebenarnya sangat ringan. Artinya kita tidak boleh makan cuman pagi saja. Kita tidak boleh kumpul sama istri ataupun suami adalah cuman waktu siang saja. Waktu malam kita boleh makan, kita boleh untuk minum, bahkan kita boleh untuk kumpul sama istri ataupun suami. Ini adalah ayat-ayat. Contoh kecilnya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu diturunkan oleh Allah karena orang kafir pada di situ minta gantian untuk menyembah Tuhan masing-masing. Jadi pihak orang kafir minta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jenengan menyembah Tuhan saya dalam waktu setahun atau sekian, dan saya akan menyembah Tuhan Anda sekian." Nah, artinya saling tukar waktu. Sehingga akhirnya turun ayat itu yang memang dilarang oleh Allah, tidak usah tukar-tukaran seperti itu intinya. Artinya Rasulullah tidak akan
menyembah Tuhan mereka. Rasulullah akan menyembah Tuhan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh tentang turunnya ayat-ayat itu berdasarkan kejadian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang Al-Qur'an, memang Al-Qur'an itu adalah termasuk katanya Rasulullah ibadah umatku yang paling utama. Artinya baca Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita bahkan mendengarkan Al-Qur'an itu sangat mempengaruhi. Sebagaimana ungkapan dari Ibnu Rajab mengatakan, mendengarkan saja Al-Qur'an itu ada semacam sinar dalam hati, apalagi membaca sendiri. Mendengarkan, ada orang membaca Al-Qur'an, kemudian kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an orang itu, ada sinar yang akan masuk dalam hati kita, apalagi kita membaca sendiri. Jadi pasti ada semacam dampak positif yang akan kita peroleh dalam hati kita. Bahkan Sayyidina Ali saja berkomentar atau berpendapat atau berkata, orang yang membaca Al-Quran itu kalau dalam waktu sholat dengan sholat berdiri, satu huruf Al-Quran itu akan memperoleh 100 kebaikan. Itu satu huruf. Jadi kalau kita baca Fatihah pada waktu sholat dan kita berdiri, sholat berdiri, maka satu huruf dari Al-Fatihah itu akan dihargai oleh Allah dengan 100 kebaikan. Bayangkan Fatihah saja berapa huruf. Kalau kita baca sampai hatam seperti para sahabat dulu, baca Al-Quran itu satu rakaat hatam para sahabat, berapa kebaikan yang akan diperoleh mereka. Kemudian kalau umpamanya kita sholat duduk, katanya Sayyidina Ali, kita baca Al-Quran sambil sholat duduk, satu huruf dalam Al-Quran itu akan dihargai dengan 50 kebaikan, akan diberi 50 kebaikan. Kalau kita umpamanya baca Al-Quran di luar sholat, sedangkan kita punya wudhu, kan kita boleh saja, kita tidak punya wudhu baca Al-Quran itu boleh ya, selama kita tidak menyentuh. Yang penting kita tidak hadas besar. Jadi selama kita bukan hadas besar, boleh saja, kita tidak junub dan juga kita tidak dalam keadaan bulan, yaitu haid bagi perempuan, boleh saja kita itu membaca Al-Quran. Kalau umpamanya kita membaca Al-Quran di luar sholat dalam posisi punya wudhu, satu huruf akan dihargai 25 kebaikan. Tinggal kita melipatkan kira-kira dapat pahala berapa kita itu. Kalau umpamanya kita tidak punya wudhu, dapat 10 satu huruf. Ini adalah yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang Al-Quran. Ini adalah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentang turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir yang bisa kami sampaikan tentang hal itu. Beberapa ayat telah kami bacakan tadi dan juga beberapa contoh yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Masya Allah Kiai, terima kasih banyak atas penjelasannya yang insya Allah sangat lengkap untuk menjadi pengetahuan dan wawasan bagi pemirsa Nusa TV di rumah. Dan ada satu pertanyaan Kiai, dari peristiwa nuzulul Quran itu apa pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil sebagai hambanya Kiai? Ya, terima kasih. Jadi hikmah yang luar biasa turunnya Al-Quran itu adalah, nomor satu, ini adalah bentuk sifat Rahman dan Rahim Allah, artinya kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah, sehingga Allah Ta'ala memberi pegangan hidup kepada umat Rasulullah, termasuk kepada kita. Dengan adanya Al-Quran menjadi pegangan hidup, menjadi dasar utama dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam kita beragama. Sehingga dengan adanya Al-Quran itu menunjukkan sebagai pegangan hidup kita, ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian nomor dua, kenapa ada nuzulul Quran yang seperti itu, yaitu oleh Allah Ta'ala diberi dengan secara berangsur-angsur. Ini berarti menunjukkan juga sekali lagi, ini adalah belas kasih Allah kepada umat Rasulullah. Artinya tidak langsung umpamanya memberi kewajiban, tidak langsung utuh semuanya. Jadi perintah, bayangkan kalau umpamanya ada ayat Quran,
ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban sholat, kemudian bersamaan dengan kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban berzakat bersamaan. Ini kan agak beratlah bagi umat Rasulullah. Tapi Allah tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala betul-betul kasih sayang kepada Rasulullah dan juga kasih sayang kepada umat Rasulullah. Terima kasih Kiai. Pemirsa Nusa TV di rumah, itulah penjelasan tentang nuzulul Quran yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Ali Ghafir. Seperti yang beliau jelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran tidak untuk menyusahkan umatnya. Peringatan nuzulul Quran bukan hanya sebuah acara seremonial, bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Sehingga siapapun yang merasa Al-Quran menyusahkan hidupnya, terasa berat di hatinya, maka yuk kita sama-sama belajar isi kandungan dari Al-Quran agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk menikmati dan mencintai Al-Quran. Terima kasih Kiai untuk waktunya dan sudah hadir di studio Nusa TV. Semoga apa yang Kiai berikan bermanfaat untuk Nusa TV di rumah dan pemirsa. Saya Halimatus Sa'diyah pamit undur diri. Tunggu kajian Ramadan episode 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.